Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur berjumpa untuk bersama-sama belajar merenungkan renungan firman Tuhan dalam Renungan 79 hari ini. Mari kita akan tetap belajar dengan 365 hari yang mengubahkan, dan hari ini kita sampai bacaan kita dalam Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13, saya mengambil ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan, saya mengambil di bagian ayat yang ke-5 Bapak Ibu, dengan tema hamba uang. Ya, puji Tuhan. Uang tentu saja merupakan bagian dari kebutuhan hidup manusia, tetapi tidak semua kebutuhan dapat dibeli dengan uang. Bagaimanakah pandangan kebanyakan orang tentang uang? Seperti apakah orang menaruh nilai tentang uang? Ada di posisi manakah uang di dalam kehidupan seseorang itu? Mari kita akan sama-sama belajar tetap dengan 365 hari yang mengubahkan dengan cara OIA. Ya, mari sama-sama kita observasi dalam pembacaan ini. Penulis banyak memberikan pengajaran, ya, pengajaran di dalam Injil, bagaimanakah supaya jemaat itu dipenuhi dengan firman dan kebenaran. Jemaat untuk bertumbuh di dalam firman ternyata tidak hanya cukup dengan belajar, tetapi juga harus dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya penulis dalam pasal ini khususnya memberikan banyak sekali nasihat, dan salah satunya yang akan kita bahas yaitu jangan menjadi hamba uang. Ya, interpretasi yang kita dapat pelajari dalam pembacaan ini, mengapa ada nasihat jangan menjadi hamba uang? Karena pada realitanya dalam kehidupan orang banyak itu orang yang menjadikan uang itu sebagai pusat kehidupannya. Uang itu yang menjadi penjamin kebahagiaannya. Uang itu menjadi kebutuhan utamanya. Uang itu menjadi letak kehormatannya, atau juga menjadi target keberhasilannya. Ada banyak orang menaruh nilai uang itu di posisi yang teratas, ya, sebagai kebutuhan, sebagai kehormatan, sebagai bentuk sesuatu yang sangat penting, lebih penting dari semuanya. Nah, yang dapat kita pelajari hamba uang, ya. Arti hamba itu adalah abdi, juga arti kedua adalah budak. Hamba itu sudah secara otomatis ada di bawah kendali tuannya yang memperbudak dia atau yang menjadikan dia budak, ya. Nah, bayangkan betapa mengerikannya ketika manusia atau ketika seseorang menjadikan uang itu sebagai tuannya, menjadikan uang itu di atas segala-galanya, menjadikan uang itu sebagai majikannya, ya. Nah, itu sebabnya orang-orang yang diperbudak oleh uang menjadi hamba uang. Nasihat dari Yesus sendiri, ya, mengatakan di dalam Matius 6 ayat yang ke-24b, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, Tuhan Yesus memberikan perbandingan antara Allah dengan Mamon. Mengamati bagaimanakah manusia kebanyakan tuh menaruh nilai yang tinggi tentang uang atau Mamon yang disebut oleh Tuhan ini seperti Allah. Disetarakan seperti Allah.
Sehingga Yesus memberikan gambaran tidak mungkin kalau manusia itu mengabdi kepada dua tuan. Karena siapa yang menjadi tuannya itu yang akan memberikan nilai tinggi dalam hidupnya. Dia menjadi tuannya, dia menjadi majikannya. Dan otomatis yang lainnya itu di bawahnya, tidak menjadi tuannya. Tidak mungkin dia memiliki tuan dua-duanya, ya. Nah, itu sebabnya kalau seseorang menaruh nilai tertinggi kepada Allah, maka uang tetap ada di bawahnya. Tetapi kalau seseorang itu menaruh nilai tertinggi dengan uang, yang nilai tertingginya itu adalah uang, maka tidak mungkin dia menaruh Allah menjadi nilai tertinggi. Allah menjadi di bawahnya karena dia menaruh posisi teratas itu adalah uang. Itu sebabnya penulis memperingatkan dengan keras kepada jemaat supaya mereka jangan sampai mereka menjadi hamba uang. Mengapa? Karena banyak orang jatuh karena uang. Banyak orang jatuh dan berbuat dosa demi uang, sehingga tanpa disadari dia menjadi hamba uang. Bahayanya orang-orang yang menjadi hamba uang atau diperbudak oleh uang adalah yang pertama kita dalam pembacaan ayat 1 sampai ayat yang kelima ini, ya. Yang pertama, karena orang yang diperbudak uang itu mereka menjadi tidak ada kasih persaudaraannya. Ya, di ayat 1 peliharalah kasih persaudaraan, tetapi banyak antar saudara itu saling membenci, tidak akur, ya. Kemudian juga bisa sampai saling membunuh. Itu karena mereka saling berebut harta atau nilai uang. Nah, ada orang-orang atau anak-anak antar saudara, antara kakak dengan adik, mereka sampai saling bunuh, mereka saling benci, tidak akur satu sama lain karena mereka memperebutkan warisan orang tuanya, memperebutkan harta orang tuanya. Yang kedua adalah bahaya orang yang menjadi hamba atau budak uang adalah dia menjadi serakah atau rakus, ya. Tidak mau memberi tumpangan kepada orang lain. Di ayat yang kedua, tidak mau memberi tumpangan kepada orang lain, itu artinya dia ada sebuah keserakahan. Dia hanya ingin apa yang dimiliki dinikmati sendiri, tidak mau membantu orang lain. Dia ingin apa yang dimiliki tidak boleh orang lain menikmatinya, tidak dipakai untuk menolong orang lain, tetapi hanya untuk diri sendiri. Fokusnya hanya kepada diri sendiri. Ini keserakahan, rakus, yaitu ayat yang kedua. Kemudian akibat atau bahaya orang yang cinta uang atau diperbudak uang juga dia berlaku sewenang-wenang terhadap orang lain. Meskipun memang tidak semua orang, ya Bapak Ibu, tetapi orang-orang yang cinta uang, orang-orang yang diperbudak dengan uang, mereka menganggap uang adalah segala-galanya. Orang pun atau mungkin tenaga orang dibeli dengan uang, perasaan orang dianggapnya bisa dibeli dengan uang. Bagaimana dia memperlakukan orang lain juga sewenang-wenang, menganggap bahwa uang itu bisa segala-galanya. Dia berlaku sewenang-wenang terhadap orang lain, ya. Ada juga di ayat selanjutnya, itu di ayat yang keempatnya, bahayanya orang yang diperbudak dengan uang, mereka juga bisa jatuh dalam dosa persinahan. Ada banyak kisah, ada banyak cerita bagaimanakah orang yang dengan harta yang bertambah, dengan uang yang semakin banyak, maka menganggap semua bisa dibeli, sehingga mereka yang mempunyai istri satu merasa kurang. Dia mencari kesukaan di luar dengan wanita lain, atau demikian sebaliknya mencari pasangan lain. Dalam Ibrani 13 ayat yang keempat, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesinah akan dihakimi Allah. Nah, orang-orang yang memiliki banyak uang karena merasa uangnya banyak, perkawinannya dianggap itu biasa. Kalau dia memiliki wanita lain, memiliki orang lain di dalam rumah tangganya, terjadinya perselingkuhan, ada persinahan, atau mungkin juga perbuatan cabul dengan perempuan-perempuan sundal yang ada di luar demi keinginannya tercapai. Dengan uang menganggap semua beres, dengan uang menganggap apapun bisa dibeli oleh dia tanpa rasa takut dengan perbuatan dosa. Dan firman Tuhan berkata,
semua yang dilakukan itu orang-orang yang diperbudak oleh uang, mereka ditundukkan segala keinginannya, segala hal yang di dalam pikirannya hanyalah uang. Itu sebabnya tidak lagi menjadikan Allah nomor satu, tetapi terus mengejar uang, terus menambah-nambahkan kekayaan dengan uang. Tidak salah Bapak Ibu menjadi kaya, memiliki banyak uang, tidak salah. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kembali Rasul Paulus, jangan sampai menjadi hamba uang. Orang yang diperbudak oleh uang, keinginannya tidak berhenti untuk terus-menerus mencari uang, memperbanyak uang, dan pikirannya dan hatinya selalu tertuju kepada uang, sampai seluruh hidupnya dikendalikan karena uang. Orang yang diperbudak uang bisa memberi peluang dirinya untuk jatuh akan banyak dosa. Ya, seperti contoh-contoh yang tadi saya sudah sampaikan tadi Bapak Ibu. Itu sebabnya kita akan sama-sama bahwa aplikasi yang dapat kita pelajari dalam renungan kita pada hari ini yaitu cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Itu tertulis di ayat yang kelima. Kemudian jangan memaksakan keinginan di luar kemampuan. Karena orang-orang terkadang diperbudak oleh uang, diperbudak dia mengejar uang, tidak peduli itu uang pinjaman, tidak peduli nanti akhirnya seperti apa, dia mengejar uang demi melakukan kebutuhan-kebutuhan yang dia inginkan, demi tercapainya keinginan-keinginan dan hawa nafsunya. Kemudian utamakan kebutuhan daripada keinginan, karena keinginan terkadang bisa menarik kita jatuh di dalam dosa dan bahkan mungkin ada hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Kendalikan uang, jangan dikendalikan uang. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa setiap firman Tuhan itu pasti mengingatkan kepada kita supaya kita tetap waspada. Karena godaan-godaan itu terkadang timbul dari keinginan-keinginan kita sendiri. Terlebih lagi jangan sampai kita karena keinginan akan uang melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan hal yang menjerumuskan kita atau bahkan membuat kita jatuh di dalam dosa dan melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita percaya bahwa setiap firman Tuhan itu akan terus menegur, mengingatkan kita supaya kita berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan apabila Bapak Ibu diberkati melalui renungan 79 setiap harinya, dan Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian atau doa-doa secara khusus, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813-274-288. Mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan dan kita bersyukur, kita terima firman Tuhan ini dengan sukacita. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang selalu memberikan kesempatan untuk kami belajar akan firman-Mu, menikmati firman-Mu sebagai pimpinan, sebagai petunjuk untuk kami terus belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami berjalan sesuai kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, supaya kami menjadi hamba-hambanya Allah, bukan menjadi hambanya uang, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan dan kami mempermuliakan nama Tuhan. Kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibir kami umat-umatmu akan memegahkan Engkau. Demikianlah kami mau memuji Engkau seumur hidup kami dan menaikkan tangan kami demi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.